ajwaf, ada yang dari bina mithal, ada yang dari sahih salim, ada yang nafis, ada yang khafif. Itu seperti itu kemarin. Terus kemudian latihannya itu adalah pakai at-tamrinat li tasrifil af'al. Pertama kali itu arahnya menyamping, itu sewazan sebina. Kemudian selanjutnya adalah ke bawah, itu adalah variasi wazan dan variasi bina. Itu yang kemarin itu seperti itu. Ada yang perlu dikonfirmasi dari yang kemarin? Untuk yang menyamping ataupun ke bawah itu untuk santri pemula langsung dua-duanya dengan dua cara menyamping dan menurun, atau yang menyamping itu untuk yang masih awal saja? Yang masih awal itu menyamping saja. Oh begitu. Kalau seandainya sudah lancar menyampingnya, baru ditampilkan yang at-tamrinat kita sebutkan. Ya, ini yang pemula itu ini dulu kalau kami, karena kalau ini langsung pusing dia langsung variasi bina atau variasi wazan, variasi bina itu agak, karena ini tidak dikejar oleh waktu, ini tidak ada batasnya, tidak terbatas pada berapa kali pertemuan, maka sangat enjoy pembelajaran ini. Ini tidak harus misalnya diselesaikan dalam sekian kali pertemuan, itu tidak sama sekali. Setiap minggu selama ada di sini ya latihan dia. Itu begitu. Jadi pertama itu langsung setelah nifaq ala hadza alama qarraban ana. Yang paling penting itu. Kenapa kok kemudian kebijakan kami seperti itu? Itulah yang kemudian harus dipahami. Gitu ya. Bagi kami yang rasional dengan keterbatasan waktu yang ada itu seperti itu. Yang rasional itu seperti itu. Jadi yang diutamakan itu yang secara langsung bisa dinikmati, yang secara langsung bisa dirasakan manfaatnya, itu bagi kami. Dan yang secara langsung bisa dirasakan manfaatnya itu adalah yang mazid, bukan yang mujarrad. Yang mujarrad itu jangankan anak yang masih baru pemula, di tingkat ustadz, ketika kemudian yang bertemu dengan kalimah yang sama sekali tidak pernah dibaca, tidak pernah diketahui, dikenal, macam-macam, itu ketergantungan pada kamu sangat kuat sekali. Itu basis ilmiah ya, yang kita kembangkan ketika kita harus tasrif seperti yang kemarin kita tegaskan, itu lebih banyak pada keterampilan dibanding dengan kemampuan. Karena demikian tahapannya itu takwid dulu, baru setelah dia terbiasa dalam jangka waktu misalnya 1, 2, 3 bulan, dia itu sudah harus ditahfidz, ya sudah dihafalkan, dan kemudian dilatih, ditadribkan, dilatihkan untuk kemudian pada, jadi pertama hafalan ini dulu, ini biasa dibaca setiap hari, kemudian setelah 1, 2, 3 bulan ini suruh hafalan, setelah itu baru setelah hafal baru kita berlatih. Nah, setelah ini lancar baru latihannya ke sini. Nah, itu kita kasih jalan. Itu yang paling penting, basis teori pemikiran itu yang harus menjadikan ketahui kenapa kok kebijakan kami seperti itu. Ya. Yang paling penting kami nulis itu nggak ngawur gitu. Kami nulis itu nggak ngawur. Apa yang kami tulis itu ada basis teorinya. Itu begitu. Campur, nggak ada yang lain. Kalau seandainya ada, monggo. Sekarang masuk ke selanjutnya. Ini, ya, belajar tasrif lughawi. Kalau kemarin tasrif istilahi itu definisinya adalah taghyir atau tahwilul aslil wahid ilal amthilah al-mukhtalifah lima'anil maqsudah. Kalau ini isnadul fi'li ila dhamma. Lughawi itu kan menggabungkan fi'il pada dhamir-dhamir yang ada. Huwa huma, iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Lughawi itu.
Kami latihkan juga ini Ustaz. Lughawi itu juga setiap hari dibaca di sini. Setiap hari. Pokoknya jenengan ketika setelah maghrib itu mulai dari sisi sejak dan ini kan selalu bersama-sama di sini sampai kemudian mau memulai ngaji. Jadi yang pertama itu Aqidatul Awam atau yang tentang sejarah Nabi, tentang itu gantian itu. Setelah itu baru kemudian prosesi ibadah, prosesi ubudiyah itu, kemudian fansib, terus mau ngaji sampai tasrifan baik istilahi maupun lughawi itu kita ajar. Itu semacam itu. Itu kebijakan kami di sini begitu. Itu kalau seandainya minimal panjenengan membutuhkan waktu nampaknya minimal setengah jam. Kalau seandainya jenengan tidak ada waqiahnya, tidak ada ininya macam-macam, itu minimal mulai dari fansib itu ya durasinya dengan keterlambatan yang ada misalnya itu kira-kira jeda waktu itu sampai 30 menit kira-kira itu seperti itu. Ya. Kemudian tasrif lughawi itu pemikirannya bagaimana? Kalau kemarin kita ngomong dalam konteks tasrif istilah yaitu berangkatnya dari konsep mujarrad mazid. Kalau ini sahih muhtal gitu. Kemudian yang kedua ini titik-titik. Perhatikan titik perbedaan yang terjadi pada masing-masing bina. Ya. Itu yang paling penting yang ini Ustaz. Kalau saya memang ini ada agak berpikir ya. Anak-anak dipaksa untuk mikir. Ya, dipaksa untuk mikir. Oleh sebab itu praktek itu tidak hanya sekedar praktek kalau lughawi, itu memang harus mikir. Coba yang selanjutnya. Nah, ini yang jenengan punya. Ya. Ini kan agak ribet. Ini yang harus saya jelaskan. Ya, agak ribet benar. Ya. Ada kata-kata salim laisa fihi mushkilatun, mudha'af idgham fa itu kode-kode aja. Mahmus laisa fihi mushkilatun, mithal laisa fihi mushkilatun. Jadi begitu. Jadi kalau seandainya kita sedang tasrif fi'il dengan tasrif lughawi itu, maka titik perbedaan itu harus kita perhatikan. Kata-kata yang laisa fihi mushkilatun itu sama persis dengan sahih salim. Tidak ada masalah sama sekali. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Sama sekali enggak ada. Misalnya pakai sa'ala, mahmus misalnya. Sa'ala sa'ala sa'alu sa'alat sa'alat sa'alata sa'alna sa'alta sa'altuma sa'altum sa'alti sa'altuma sa'altunna sa'altu sa'alna qara'a qara'a qara'u qara'at. Intinya enggak ada masalah memang. Ketika kita mentasrif fi'il yang dicetak biru gitu itu yang diwarnai ini enggak ada masalah memang. Anak dengan hafal fa'ala itu langsung untuk salim itu goroba, sohe salim itu bisa semua. Nah kalau mudha'af ini yang kemudian ada hal yang beda yang kemudian harus kita jelaskan. Ini madda, ini sudah beda Ustaz. Dua huruf yang sejenis ini sudah diidghamkan sejak awal. Ketika kita mentasrif fi'il yang dengan tasrifan lughawi, binahnya itu adalah binah mudha'af. Ini yang kemudian kita tegaskan di situ. Ada konsep idgham di situ, ada konsep fak di situ. Ada konsep di mana dua huruf sejenis itu harus diidghamkan. Ada konsep di mana dua huruf sejenis itu tidak boleh diidghamkan. Itu yang harus jadikan hati-hati yo. Nah, begitu loh saya. Rek sampean murid-murid begitu. Rek sampean sedang nasrif lughawi fiilnya itu binah mudha'af, hati-hati karena di situ dua huruf yang sejenis kadang-kadang diidghamkan, kadang-kadang tidak boleh diidghamkan. Kadang-kadang wajib diidghamkan, kadang-kadang bahkan tidak boleh diidghamkan. Itu begitu. Kapan wajib diidghamkan? Ketika memungkinkan untuk kemudian diidghamkan. Ketika tidak ada mani' itu harus diidghamkan. Kapan itu ada mani'? Dua huruf yang sejenis itu harus diidghamkan ketika yang kedua itu adalah berharokat.
menjadi bermasalah ketika yang huruf yang kedua itu dipaksa sukun. Kapan itu dipaksa sukun? Dipaksa sukun itu ketika ini bertemu dengan dhamirul raf'in mutaharrik. Dhamir rafa' mutaharrik. Madda, madda, maddu, maddat, maddata, madadna. Dhamir rafa' mutaharrik pertama. Ini. Ya. Informasi itu aja, Ustaz. Hati-hati, gitu kalau saya di sini. Ini diajarkan, ini anak-anak diharapkan memang skema ini wajib diketahui. Jadi dia memang kalau seandainya tasrif untuk lughawi ini padahalnya pakai teori, memang pakai ilmu. Saya kalau seandainya mentasrif fi'il lughawi, binaknya itu adalah binak mudha'af, di mana ada dua huruf sejenis di situ. Itu kadang-kadang dua huruf sejenisnya itu diidghamkan, kadang-kadang tidak diidghamkan. Kapan harus diidghamkan? Apabila huruf yang kedua itu tidak sukun. Kapan kemudian harus difak? Kalau seandainya yang kedua itu sukun, kapan posisi di mana huruf sejenis yang kedua itu harus disukun itu kapan? Itu dipaksa oleh dhamir rafa' mutaharrik. Dhamir rafa' mutaharrik itu adalah memiliki sifat dia memaksa fiil yang dimasukinya untuk dimabnikan ala sukun. Dimabnikan ala sukun, masuk pada fiil madhi. Fi'il madhi itu pada akhirnya harus mabniun ala sukun, masuk pada fi'il mudhari itu harus dimabnikan ala sukun, masuk pada fi'il amar, dia juga dimabnikan ala sukun. Nah, ketika kemudian yang kedua ini adalah sukun, maka tidak memungkinkan mengidghamkan fi'il huruf yang pertama pada yang kedua. Logika yang kita kembangkan informasinya itu. Gini ya sampean, wis misale mentasrif lughawi, fiilnya itu adalah fiil mudha'af, diperhatikan. Konsepnya begitu, secara umum sama, ya. Cuma di situ ada hal-hal yang penting untuk kemudian ditegaskan. Apa itu? Kadang-kadang dua huruf sejenis itu diidghamkan, kadang-kadang harus difak, kadang harus dilepas, tidak boleh diidghamkan. Kapan diidghamkan? Apabila huruf yang pertama, yang kedua ini tidak sukun. Kapan difak? Kapan tidak boleh pengidghaman itu terjadi? Kalau seandainya huruf yang kedua itu adalah sukun. Itu seperti itu. Kenapa kok kemudian harus sukun? Ya, karena dipaksa oleh sukun oleh dhamir rafa' mutaharrik. Karena demikian, pertama itu madda, madda, maddu, maddat, maddata, madadna, madadta, madadatuma, madadatum, madadati, madadatuma, madadatunna, madadatu, madadna. Memang terpaksa menjelaskan kalau ini. Kalau ini terpaksa menjelaskan panjenengan pada musyrik, kepada harus menjelaskan. Pokoknya konsepnya ketika kemudian kita menjelaskan atau ketika kita misalnya mentasrif lughawi, fiilnya itu adalah fiil mudha'af, dua huruf yang sejenis itu kadang-kadang diidghamkan, kadang-kadang tidak diidghamkan. Kapan diidghamkan? Apabila huruf yang kedua, huruf jenis yang kedua itu tidak sukun. Kapan tidak boleh diidghamkan? Apabila huruf yang kedua itu, yang sejenis yang kedua itu terpaksa harus sukun. Kenapa kok terpaksa harus sukun? Ya, karena di situ dipaksa sukun oleh dhamir rafa' mutaharrik. Karena demikian, setelah melalui nun niswah yang pertama itu aman terus sudah, Ustaz. Madda, madda, maddu, maddat, maddata, madadna, madadta, madadatuma, madadatum, madadati, madadatuma, madadatunna, madadatu, madadna. Semuanya tidak ada pengidghaman. Itu maksudnya seperti itu. Jadi jenengan itu, jenengan ada skema seperti itu, salim sama sekali tidak ada masalah, mahmus sama sekali tidak ada masalah, mithal itu ada masalah. Untuk mudha'af masalahnya apa? Di situ terjadi pengidghaman, di situ terjadi tidak pengidghaman atau fak harus dilepas. Dua huruf yang sejenis itu harus ditulis secara keseluruhan, dua-duanya harus ditulis, tidak boleh diidghamkan, tidak boleh ditasydid. Intinya seperti itu. Madda, madda, maddu, maddat, maddata, madadna, madadta, madadatuma, madadatum, madadati, madadatuma, madadatunna, madadatu, madadna. Tadi iso teori ini, Ustaz. Anak-anak itu pede, Ustaz. Istaqalla, maaf lo ya. Itu ada istaqalla, istaqallu, istaqallat, istaqallata,
istaqlalna. Tidak boleh ada penghitungan setelah itu. Disamakan dengan sebelum penghitungan. Istaf'ala, istaqlala. Begitu. A'alla, a'alla, a'allu, a'allat, a'allata, a'lalna. Basis teorinya punya dia. Basis teori punya dia. Bahwa ini adalah mudha'af. Karena mudha'af nanti harus difak, harus dilepas, tidak boleh ada pengidghaman. Ketika kemudian bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, itu warningnya seperti itu. Ngaten kula, rek ana. Lanjutnya kuncinya ada di dhamir rafa'nya. Ya itu oleh sebab itu ditulis di situ. Dhamir rafa' mutaharrik, hati-hati. Dan ngaten ada lanjutnya kan ngeten iki terpaksa harus menjelaskan. Pertama menjelaskan, harus terpaksa menjelaskan. Bagi teman-teman musyrif kalau seandainya harus dijelaskan terlebih dahulu, ini kenapa kok begini? Saya ngerti ini skema ini apa saya sudah narasikan apa belum? Ya, nampaknya belum ya. Anunya belum. Belum. Iya, harusnya dinarasikan. Tapi teman-teman sudah agak banyak yang bisa menjelaskan. Ya, masalahnya kalau seandainya kemudian di pelajaran saya sorof itu ada kemungkinan. Di YouTube ada YouTube di sini, YouTube yang sorof di YouTube. Semuanya hanya madat di huma nih, dua huma, dia huma. Setelah itu yang mudha'af itu ke sana semuanya pasti gitu. Pasti begitu. Kita ya pasti. Pasti fak gitu. Yang paling penting teman-teman murid kita itu ngerti basis teorinya. Nah, kalau sudah ngerti basis teori, dia tidak hanya bisa pada contoh saja, tapi pada kasus yang ditemukan di teks dia akan bisa berpikir. Itu maksudnya begitu. Sorof coba, sorof ada. Ayo. Yang mana sorof ini? Nah, itu sorof. Untuk di awal. Nah, pokoknya saya punya banyak file Ustaz. Kalau jenengan anu itu dicari aja kemungkinannya itu sampai 4. Coba yang diputar siji. Oh, gitu Pak. Yanfa'illahu alladhina. Apa itu? Itu adalah bentuknya madhi. Oh ya, ada Ustaz. Bagaimana kalau seandainya yang kita Saya pasang akan itu adalah menjelaskan. bentuknya mudhari itu yang mudha'af. Mudhari termasuk dalam kata kerja murad. Kalau pada waktu rafa'nya seperti apa? Pada waktu nasabnya seperti apa? Pada waktu jazmnya seperti apa? Nah, juga demikian. Bagaimana kalau seandainya yang kita tasbih itu adalah berupa fi'il amar dengan dua pembagian Sampai ada iklannya itu. Tidak kita maaf di kalimatin wahidin, di kalimatin harfanin. Itu. Jadi intinya ada, saya sudah jelaskan. Tapi tidak saya narasikan. Kita sekarang itu. Ya itu. Kemudian saya tegaskan. Nun niswah di antara yang mewakili memungkinkan itu masuk pada fi'il madhi, memungkinkan masuk pada fi'il mudhari, memungkinkan masuk juga pada fi'il amar. Mungkin umpamanya jenengan kepingin lebih lengkap, maksudnya ya dia buka di sini aja. Nah, saya kepingin logikanya aja. Ya, lagi kembali ke slide. Jadi menjelaskan itu begitu. Kenyataannya, Matan, kalau seandainya kita sedang mentasrif itu salim sama sekali tidak ada masalah. Mahmus itu sama sekali tidak ada masalah. Kalau saya sering mengistilahkan kan hamzah itu huruf diantaranya Ustaz. Itu saya istilahkan antara huruf sahih dan huruf illat. Itu saya istilahkan begitu. Karena konsep hadafnya, konsep kolabnya itu tidak konsisten. Kadang-kadang terjadi pembuangan, kadang-kadang tidak, tergantung pada hafalan itu. Gitu ya. Itu seperti itu ya. Jadi mudha'af itu begitu. Ya. Pokoknya yang paling penting panjenengan ngerti apa maksudnya kerangka-kerangka ini gitu ya. Ketika harus menjelaskan kepada murid-murid itu paham seperti itu.
Mahmus nggak ada masalah. Misal laisa fihi mushkilah, nggak ada masalah juga, gitu. Jadi kalau misal wa'ada, wa'adu, wa'adat, wa'adata, wa'adna, terus aja itu jalan tol sudah. Ya, wa'adta, wa'adtuma, wa'adtum, wa'adti, wa'adtuma, wa'adtunna, wa'adtu, wa'adna, nggak ada masalah sama sekali. Misal, gitu. Ajwa ini agak masalah, gitu, agak masalah. Gitu. Kalau seandainya yang kita tasrif itu, tasrif lughah itu adalah ajwa, bermasalah ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Ya, bermasalah ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik. Itu masalahnya ada dua, Ustaz. Yang masih dipecah di sini. Dilihat dulu. Apakah kemudian fi'il ajwafnya termasuk dalam kategori mujarrad atau mazid? Kalau mujarrad itu, ya, itu masih diperhitungkan atau masih dilihat terlebih dahulu? Itu masih dilihat terlebih dahulu kira-kira fa fiilnya apakah di dhamma atau di kasrah? Ya. Iki slide yang paling sing kuno iki paling. Sama enggak? Enggak sama mungkin ya. Sama. Sama persis. Iya. Oh iya. Ya, sama persis. Jadi gitu maksudnya Ustaz. Misalnya qala, misalnya qala itu kan ada tulisannya dhammah apabila mengikuti wazan yaf'ulu, kasrah apabila mengikuti selain ghairu yaf'ulu, maksudnya begitu, selain wazan yaf'ulu. Antara qala, ba'a, kemudian khafa misalnya. Ya, ini nanti ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, dhamir raf'in mutaharrikin, dhamir rafa' mutaharrik, ini bermasalah. Masalahnya terletak di mana? Harokat fa fi'ilnya ini, harokat fa fi'ilnya ini, apakah diharokati dhamma atau kasrah? Kenyataannya qala, qalu, qalata, qulna, ba'a, ba'u, ba'at, ba'ata, bi'ana, khafa, khafu, khafata, khifna. Ya. Jadi ketika kemudian bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, kenyataannya begitu. Yang aplikatif ini Ustaz, nggak usah ismaman. Kalau di kita yang besar-besar itu ismam, nggak usah ismaman itu, guys. Ya, yang sederhana ini. Gitu. Ya. Ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik, yang mujarrad ini memungkinkan untuk kemudian yang mujarrad ini di situ mujarrad, memungkinkan untuk kemudian di dhammah, memungkinkan untuk di kasrah. Gitu. Ya, kapan di dhammah? Apabila mengikuti wazan yaf'ul. Kapan di kasrah? Apabila selain wazan yaf'ul. Karena demikian, mana nih? Apa jenenge kolom aplikasinya? Ini Ustaz. Ini. Barusan itu loh, barusan sebentar ini. Ini ya. Ini kan keterangan memang Ustaz. Ya. Ini. Qama yaqum, qala yaqul misalnya. Qala yaqulu, ada ya'udu, bala yaqulu, thara yathubu, hada ya'udu, ta'a yathubu. Ya, misalnya begitu. Ada juga yang khafa yakhafu, nama yanamu, hara yaharu, khala yakhalu, dara yadaru, rasa yarasu, sya'a yasha'u, dhafa yadhafu, nala yanalu. Ini. Ada yang ba'a yabi'u, dha'a yabi'u, qala yaqilu, qailulatan. Ini gitu. Asya ya'ishu, syaba yashibu. Ini untuk latihan. Ini ajar. Kalau inilah yang kemudian harus diperhatikan, tidak bisa langsung mengeksekusi murid-murid itu apabila tidak ngerti fi'il mudhari'nya.
Apakah kemudian fi'il mudhari'nya itu mengikuti wazan yaf'ulu atau selain wazan yaf'ulu? Kalau seandainya ini yang ditasrif, kolom yang pertama mengikuti wazan yaf'ulu ini, maka qama qama qamu qamat qamata langsung qumna qala qala qalu qalat qalata qulna qala qala qalu qalat qalata qulna ada ada adu adat adata udna bala bala balu balat balata bulna thara thara tharu tharat tharata thurna haba haba hadu. Karena kita sudah tahu bahwa ini mengikuti wazan yaf'ulu, Ustaz. Kalau yang ini selain wazan yaf'ulu juga sama, khafa khafa khafru khafat khafata khifna nama nama namu namat namatan ninna sya'a sya'a sya'u sya'at sya'ata syifna nala nala nalu nalat nalatan nilna. Misalnya itu paham jenengan gitu? Maksud saya ini harus ada basis teori. Maksudnya murid untuk bisa akurat itu harus mikir dulu, ini kira-kira mengikuti wazan yaf'ulu atau selain yaf'ulu untuk fi'il mujarradnya. Terus ketika kemudian yang kita tasrif itu adalah fi'ilnya fi'il ajwaf, dilihat terlebih dahulu. Ya, ajwafnya itu adalah mujarrad ataukah mazid. Kalau mujarrad, nanti kita masih harus menentukan fa fi'ilnya itu apakah di dhammah atau di kasroh. Pilihannya itu ya fa fi'ilnya. Ini ngomong fa fi'il, fa fi'il gitu. Itu apakah ini apa? Iqlal aplikatif ini. Fa fi'ilnya itu adalah apakah di fathah atau di dhammah atau di kasroh. Gak ada pilihan fathah gitu. Kenyataannya begitu gitu. Nah, jadi kalau seandainya mengikuti wazan yaf'ulu, itu kan ditulis di situ qama yaqumu, qala yaqulu, qala yaqulu, ada ya'udu, bala yaqulu dan seterusnya. Insyaallah sudah dicek di dalam kamus gitu. Ini sudah dicek, maka langsung didhammah Ustaz. Fa fi'ilna berarti kumna, qulna, qulna, udna, bulna dan seterusnya. Ya. Kalau seandainya kemudian yaf'alu atau yaf'ilu, khifna, nimna, hirna, khilna, wirna, risna dan seterusnya. Ya, paham Ustaz ya? Oke, paham. Nah, tuh. Jadi untuk tasrif lughawi ini memang ada banyak basis teori yang dijelaskan. Memang tidak bisa tidak, harus dijelaskan. Yang paling penting anak-anak bisa menentukan, ya, bisa menentukan secara teoritis bahwa ini harus di dhammah, ini harus di kasroh. Itu aja, sederhananya begitu. Ya. Nah, ketika kemudian yang kita temukan itu adalah mazid, itu langsung konsepnya tidak usah fathah, tidak usah kasroh, tidak usah macam-macam memperhitungkan apa-apa. Semuanya langsung pakai konsep iltiqa usakina ini dengan membuang huruf illat. Jadi langsung ditabrakkan begitu saja. Ajaba, ajaba, ajabu, ajabat, ajabata, ajabna, a'ada, a'ada, a'adu, a'adat, a'adata, a'adna, aqalna, afadna, aba'na, ada'na, asabna. Sama sekali tidak milih apakah ini di dhammah atau di kasroh. Dia disesuaikan dengan harokat aslinya. Itu jimnya itu fathah langsung ajabna, a'adna, aqalna. Itu lebih gampang. Konsepnya murni iltiqa usakina ini, meskipun dulu yang mujarrad ada iltiqa usakina ini. Karena demikian maka huruf illatnya dibuang, yang menjadi ain fi'il itu dibuang juga. Nah kan hilang juga di situ. Iya. Ada iltiqa usakina ini, cuma di situ masih harus berpikir apakah kemudian huruf sebelum huruf illat itu fa fi'ilnya itu di dhammah atau di kasroh. Kalau di sini enggak, langsung yang mazid itu langsung. Nah, itu yang dimaksud. Oh itu ada baliknya ada ya Pak? Ada. Oh itu sudah dianukan. Baliknya sudah ada. Itu untuk contohnya. Ya. Yang ini. Iya, baliknya yang ini. Itu seperti itu.
Jadi sudah anu oleh teman-teman itu sudah ini lagi-lagi Ustaz. Ini harus bersanad. Umpamane zaman karene yo apa maksudnya? Kolom-kolom apa maksudnya enggak paham gitu ya kan. Itu harus bersanad itu seperti itu. Ya. Jadi kalau ajwaf itu kembali ke slide. Ya, seperti itu. Nah, pokoknya yang paling penting ya, kalau seandainya sahih salim nggak ada masalah. Kalau mudha'af ini ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharikin ada masalah. Karena biasanya diidghamkan justru tidak boleh diidghamkan. Ada fak di situ, konsep fak. Mahmus tidak ada masalah, mithal juga tidak ada masalah. Nah, ketika ajwaf itu ada permasalahan ketika bertemu dengan dhamir rafa' mutaharik. Ya. Masalahnya yang sedang kita tasrif itu apa? Fiilnya mujarrad apa mansib? Kalau mujarrad diperhatikan fa fiilnya. Kadang-kadang fa fiil itu di dhammah, kadang-kadang di kasrah. Kapan fa fiilnya di dhammah? Setelah terjadi pembuangan huruf illat itu, terjadi iltiqa sakinah ini itu, ketika kemudian mengikuti wazan yaf'ulu harus di dhammah. Kalau selain wazan yaf'ulu harus di kasrah. Sehingga qala karena yaqulu maka qulna, ba'a karena yabi'u maka bi'na, khafa karena yakhafu selain yaf'ulu maka khifna. Begitu cara anunya begitu, cara mikirnya begitu. Dan kalau seandainya basis teori ini kemudian dipahami, maka murid-murid kita sudah bisa baca untuk ketika bertemu dengan tasrif lughawi yang ajwaf dan seterusnya. Oke. Ada yang perlu dikonfirmasi? Kalau yang ini berarti belum ada seret-seret itu nggih? Ya, betul. Belum ada penambahan garis-garis. Sing pundi ini? Yang ini. Yang tadi kan ada garis-garis. Belum sama dengan yang dijelaskan. Oh iya. Tapi sama. Nggih, sama. Ya, Cuma Sama. beda belum ada harokatnya, Dok. Ada harokat. Nggih, dari wonten harokatnya. Oh, seret itu loh. Yang kita kan seret. Seret itu kan disamakan dengan yang paling atas.